Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dokter. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Adrian Setiawan dengan NPM yaitu 1601110250067. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Moyers Mixed Dentition Analysis pada blok tumbuh kembang gigi dan oklusi. Pertama-tama, untuk Moyers Mixed Dentition Analysis sendiri dapat tercantum pada buku Handbook of Orthodontics di edisi keempat, merupakan paparan atau karangan dari Robert E. Moyers itu sendiri. Nah, untuk metode ini sendiri, apa sih metode ini? Untuk metode ini dapat dijelaskan sebagai metode yang digunakan tentunya untuk mengevaluasi jumlah ruang yang tersedia di dalam lengkung gigi. Untuk gigi permanen pengganti, ada tentunya gigi caninus dan juga premolar yang serta penyesuaian oklusal yang diperlukan. Untuk mixed dentition sendiri itu apa? Untuk mixed dentition itu sendiri merupakan fase di mana nantinya pada lengkung lengkung rahang dari seseorang itu nantinya akan terdapat gigi sulung atau gigi gigi susu dan juga adanya gigi permanen. Nah, untuk mengapa kita perlu melakukan pengukuran atau analisis ini sendiri? Tentunya ketika pada saat mixed dentition itu sendiri nantinya terdapat ruang-ruang yang akan tersedia untuk sebagai sebagai ruang-ruang yang untuk tempat di mana nantinya gigi permanen akan tumbuh dan menggantikan gigi sulung. Nah, tentunya terdapat kemungkinan untuk terjadinya ruang space dan juga gigi berjejak crowding. Nah, metode ini sendiri untuk memperkirakan jumlah ruang atau space tadi dan juga gigi berjejak crowding yang akan terjadi jika semua gigi sulung digantikan oleh gigi permanen. Nah, yang harus kita perhatikan dalam dilakukannya prosedur analisis ini sendiri yaitu ukuran semua gigi permanen. Untuk ukuran gigi semua gigi permanen ini tentunya yang terletak di anterior molar pertama permanen, kemudian ada perimeter lengkung gigi atau arch perimeter di mana jarak sepanjang lengkung gigi dari mesial molar pertama kiri dan juga mesial molar pertama kanan. Kemudian adanya perubahan perimeter lengkung yang diharapkan terjadi, tentunya seiring dengan perkembangan dan juga pertumbuhan dari pasien itu sendiri. Nah, yang menjadi faktor acuan utama dalam pengukuran yaitu gigi incisifus rahang bawah. Mengapa demikian? Untuk gigi incisifus rahang bawah ini, dia itu memiliki karakteristik di mana erupsi yang lebih awal. Erupsi lebih awal ini tentunya terjadi pada masa dentisi campuran. Kemudian, untuk gigi incisifus rahang bawah ini sendiri, mereka itu lebih mudah dan juga lebih akurat ketika dilakukannya pengukuran. Nantinya akan berbanding terbalik dengan rahang atas. Kemudian adanya korelasi yang sangat tinggi pada gigi incisifus rahang bawah, di mana nantinya korelasinya itu sendiri akan sangat berkorelasi untuk ukuran gabungan gigi kaninus dan juga premolar di rahang bawah maupun rahang atas. Kenapa kita tidak mengambil incisifus rahang atas untuk sebagai acuan dalam dilakukannya analisis atau pengukuran? Incisifus rahang atas itu sendiri memiliki variasi ukuran yang terlalu besar dan juga nilai prediksinya itu sendiri lebih rendah jika dibandingkan dengan incisifus pada rahang bawah. Nah, untuk dilakukannya pengukuran terhadap lengkung mandibula dan juga lengkung maksila, tentunya kita akan menggunakan beberapa alat. Untuk alat-alat tersebut, kita ada beberapa, yaitu yang pertama ada Bole gauge atau tooth measuring gauge. Untuk alat ini sendiri, dia itu memiliki fungsi sebagai alat pengukur gigi yang digunakan untuk mengukur lebar mesiodista gigi incisifus secara akurat. Karakteristik dari alat ini sendiri, dia itu bisa dilihat dengan ujungnya yang lancip. Kemudian kita bisa memerlukan model cetakan gigi untuk mengukurkan yang lebih baik dan juga menghasilkan yang lebih tepat juga. Namun, sebenarnya untuk penggunaan dari model cetakan gigi atau dental cast ini sendiri dapat dilakukan secara langsung pada oral cavity dari pasien itu sendiri. Kemudian kita perlu memerlukan yaitu namanya tabel probabilitas. Nanti akan ditunjukkan pada slide selanjutnya di mana tabel ini akan menunjukkan berupa data-data yang prediksi mengenai ukuran gabungan gigi, aninus dan juga premolar yang belum erupsi berdasarkan jumlah lebar incisifus pada rahang bawah. Kemudian kita akan memerlukan sebuah lembar analisis atau bisa disebut sebagai mixed dentition analysis form. Nah, untuk formulir ini sendiri nantinya digunakan untuk mencatat nilai pengukuran, hasil prediksi, dan juga perhitungan sisa ruang yang tersedia di lengkung gigi itu sendiri. Untuk pada tahapan prosedur pada lengkung mandibula sendiri, tahap-tahapannya itu yaitu sebanyak 5. Yang pertama, kita akan melakukan pengukuran
untuk mengukur laba mesiodistal terbesar dari keempat gigi incisivus permanen rahang bawah menggunakan Boley gauge tadi. Kemudian akan ditentukan ruang yang dibutuhkan untuk penyelarasan incisivus yang mengatur Boley gauge sesuai jumlah lebar incisivus sentral dan juga lateral kiri. Lalu nantinya kita akan menandai titik di mana permukaan distal lateral akan berada setelah sejajar. Hal yang serupa akan dilakukan untuk pada sisi kanan lengkung gigi. Kemudian, apabila hasil analisis cefalometri menunjukkan bahwa incisif mandibula terlalu protrusif ke labial, nantinya ujung volley gauge akan tetap diletakkan pada garis tengah, tetapi nantinya akan digeser ke arah lingual sejauh yang diperlukan untuk nantinya mensimulasikan posisi relatif yang setelah dilakukan uprighting atau penegakan atau koreksi kemiringan sesuai dengan hasil evaluasi cefalometri tersebut. Kemudian tahap selanjutnya yaitu hitung ruang yang tersedia setelah penyelarasan dengan mengukur jarak dari titik yang ditandai tadi ke permukaan mesial molar pertama permanen. Kemudian tahapan nomor 4 yaitu dapat dilakukannya prediksi ukuran gabungan kaninus dan juga premolar menggunakan metode long method yaitu tabel probabilitas ataupun menggunakan short method. Kemudian setelah didapatkannya nilai pada tahapan 4 kita akan menghitung sisa ruang untuk penyesuaian molar dengan mengurangi ukuran prediksi dari ruang yang tersedia. Nah, untuk tahapan yang nomor 4 itu sendiri kan disebut ada long method ataupun short method. Nah, untuk perbedaannya sendiri akan dijelaskan mungkin dari awal definisinya sendiri dulu. Untuk long method itu sendiri, nah untuk metode ini kita akan menggunakan grafik. Grafiknya atau tabel probabilitas untuk memberikan estimasi yang lebih presisi. Grafik ini nantinya akan membagi data berdasarkan jenis kelamin. Secara klinis sendiri untuk Moyes, Moyes menyarankan penggunaan tingkat probabilitas sebesar 75%, di mana memiliki arti di dalam 3 sampai 4 kasus, 3 dari 4 kasus, ukuran gigi asli yang tidak akan melebihi angka prediksi tersebut. Sehingga nantinya akan memberikan perlindungan klinis terhadap risiko kekurangan ruang atau crowding. Sebagai contoh, apabila jumlah lebar keempat incisif mandibula adalah 22 mm, maka total lebar kaninus dan juga premolar mandibula diperkirakan berada dalam kisaran 22,6 mm pada probabilitas 95% dan hingga 18,7 mm pada tingkat kepercayaan atau probabilitas sebesar 5%. Di mana hal ini memiliki arti bahwa seluruh individu yang memiliki jumlah lebar 4 insisif mandibula sebesar 22 mm, 95% di antaranya akan mempunyai total lebar kaninus dan juga premolar sebesar 22,6 mm atau kurang. Kemudian akan tertera pada tabel sebesar eh, dua section yaitu section yang pertama yaitu mencakup data-data mandibula bikuspid dan juga kuspid dari laki-laki dan section yang kedua yaitu female atau perempuan. Untuk pada tabelnya sendiri ini tertera untuk ukuran-ukurannya dan juga rentan dari probabilitas 5% hingga 95%. Kemudian ada short method. Untuk short method ini sendiri merupakan metode yang lebih cepat, namun akan mengorbankan untuk presisi, di mana short method sendiri ini tidak lebih akurat daripada long method, karena dia itu tidak mempertimbangkan perbedaan jenis kelamin atau dimorfisme seksual secara akurat. Kemudian untuk prosedur perhitungan sendiri dapat di-mention yaitu terdapat 8. Untuk tahapan utama yaitu menjumlahkan lebar keempat incisivus sang bawah dan terus kemudian lalu akan dibagi dua. Kemudian untuk mengukur yang bawah sendiri kita akan nantinya akan menambahkan 10,5 mm pada hasil pembagian tersebut untuk memprediksi ukuran gabungan kaninus dan juga premolar yang bawah. Kemudian untuk yang atas akan ditambahkan sebesar 11 mm pada hasil pembagian tersebut untuk memprediksi ukuran gabungan kaninus dan juga premolar pada yang atas. Kemudian untuk prosedur pada lengkung maksila. Secara garis besar untuk prosedurnya sendiri itu akan dilakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan pada yang bawah dengan dua pengecualian utama yaitu menggunakan tabel probabilitas yang berbeda khususnya untuk yang atas dan juga untuk memprediksi ukuran kaninus dan premolar. Kemudian kita harus memberikan kelonggaran untuk koreksi overjet yang nantinya saat mengukur ruang akan ditempati oleh incisivus yang telah selaras.
Yang menjadi faktor penting pada tahapan ini, lebar incisifus rahang bawah tetap digunakan untuk memprediksi ukuran gigi posterior rahang atas. Berikut merupakan tabel yang nantinya akan digunakan untuk menentukan ukuran kira-kiranya dari Wikoskip dan juga Aquaspeed dari yang atas itu seperti apa. Untuk sebelumnya, sebelum penutupan, untuk kesimpulan dari materi Moyers Mixed Detection Analysis sendiri, untuk merupakan metode analisis ruang yang sederhana, praktis, dan juga cukup akurat, di mana Myers Mixed Dentition Analysis ini memprediksi ukuran gigi permanen yang belum erupsi. Analisis ini sendiri nantinya akan menggunakan jumlah lebar, lebar 4 incisif mandibula sebagai dasar prediksi, di mana nantinya akan dibandingkan dengan ruang yang tersedia pada lengkung rahang untuk mengetahui adanya crowding maupun spacing. Nantinya hasil analisis ini akan sangat membantu dokter gigi dalam menyusun rencana perawatan ortodontis sejak dini, sehingga perawatan dapat dilakukan secara lebih tepat dan juga efektif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekeliruan ataupun salah ucap. Terima kasih.